Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, materi hari ini saya sampaikan dalam bentuk voice note ya. Jadi supaya kalian nanti bisa mengerti, maka mohon diperhatikan dengan baik-baik. Saya akan melanjutkan materi bab 1 untuk pembahasan terkait dengan jenis pelanggaran HAM dan bentuk-bentuknya. Ini sebagai kelanjutan materi-materi yang sudah saya sampaikan di awal, dan ini materi di bagian terakhir di bab 1. Setelah materi ini saya sampaikan, mungkin di bab 1 ini akan kita anggap selesai, dan nanti akan saya lanjutkan dengan tugas-tugas atau ulangan. Oke ya, saya mulai, mohon diperhatikan. Jadi kalau di awal sudah saya sampaikan terkait dengan HAM, maka di sini akan saya jelaskan bentuk-bentuk atau jenis-jenis pelanggaran HAM. Seperti kita ketahui, HAM atau hak asasi manusia adalah suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Karena hak asasi manusia itu adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam bukumu, ya bisa kamu lihat di situ ya definisi terkait dengan pelanggaran HAM. Saya akan langsung pada pembicaraan terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Dalam prakteknya, hak asasi manusia itu selalu terjadi yang namanya konflik atau pelanggaran-pelanggaran. Nah, bentuk-bentuknya ada dua. Ada dua jenis pelanggaran hak asasi manusia, yaitu bentuknya dalam pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat ini meliputi atau jenisnya adalah berupa pembunuhan massal, atau bahasanya itu genosida. Jadi genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan. Jadi sebuah upaya atau perbuatan di mana di situ berusaha untuk menghilangkan atau memusnahkan atau menghancurkan suatu bangsa, suatu ras, suatu etnis, atau suatu agama. Itu dinamakan genosida, masuk dalam kategori pelanggaran HAM kelas berat. Nah, bentuk atau jenis pelanggaran HAM kelas berat yang kedua yaitu kejahatan kemanusiaan. Jadi kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya seperti pengusiran secara paksa, pembunuhan yang massal, penyiksaan, perbudakan, dan lain-lain. Itu termasuk kejahatan kemanusiaan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi bentuk pelanggaran HAM itu ada dua, pelanggaran HAM berat yaitu meliputi pembunuhan massal tadi atau genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Bentuk yang kedua pelanggaran HAM yang biasa atau ringan. Nah, ini mungkin sering kita jumpai atau temukan ya jenis-jenis pelanggaran dalam kategori biasa atau ringan ini. Yaitu contoh-contohnya misalkan saja pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan atau menyalurkan atau menyampaikan pendapatnya, pembunuhan. Nah, itu termasuk kategori pelanggaran HAM yang bersifat ringan. Adapun faktor-faktor, faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM itu ada dua ya. Kita beranjak meneruskan terkait dengan materi ini, yaitu faktor-faktor penyebabnya. Ada dua faktor penyebab pelanggaran HAM itu,
yaitu satu, faktor internal. Faktor internal itu maksudnya adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu yang berasal dari diri orang yang melanggar hak asasi manusia tersebut. Jadi faktor yang berasal dari dalam dirinya, ya, seseorang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu. Apa saja yang termasuk faktor internal itu? Yaitu contoh misalkan sikap mementingkan diri sendiri atau individualis, ya, individualis atau egois, itu merupakan sifat yang ada pada diri seorang yang itu kalau memang tidak bisa dikendalikan itu bisa sebagai penyebab pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah faktor internal, yaitu rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia. Jadi kesadaran akan penghormatan hak asasi manusia itu rendah, sehingga bagi mereka itu gampang saja melakukan pelanggaran hak asasi kepada orang lain. Karena apa? Karena rendahnya kesadaran tadi. Kemudian berikutnya yaitu sikap yang tidak toleran. Jadi sikap tidak toleran itu merupakan faktor internal yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak menghargai, ya, tidak menghormati, ya, tidak ada rasa toleran. Kemudian berikutnya adalah kurangnya rasa tanggung jawab. Jadi sifat atau karakter yang tidak bertanggung jawab itu bisa menimbulkan seseorang itu mudah untuk melakukan pelanggaran hak asasi terhadap orang lain. Kemudian yang berikutnya itu faktor umur. Nah, faktor umur ini juga kan berpengaruh. Misalkan umur anak-anak, kan nggak mungkin anak-anak masih belum, itu istilahnya itu juga berpengaruh, ya. Misalnya anak-anak, dewasa, orang tua, itu juga membawa dampak atau pengaruh terhadap istilahnya pelanggaran hak asasi manusia. Ketika orang itu masih anak-anak, mungkin ya tidak, karena belum paham, juga tidak seberapa ya terkait dengan pelanggaran. Tapi kalau sudah dewasa, nah ini biasanya di situ ketika faktor-faktor internal yang ada pada dirinya itu tidak dipahami dengan baik, ada usia-usia seperti ini juga berpotensi untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Itu dari aspek faktor internal. Kemudian berikutnya faktor eksternal, yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari luar orang yang melanggar hak asasi manusia itu. Jadi faktor luar, ya, faktor luar sebagai penyebab orang itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, faktor yang berasal dari luar itu apa saja? Misalkan saja penyalahgunaan kekuasaan. Ini kan faktor luar, jadi dia memperoleh kekuasaan misalnya dari luar. Nah, seseorang yang misalkan saja memperoleh kekuasaan itu biasanya gampang, ya, untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, atau bahasa kerennya itu abuse of power. Jadi dume, bahasa Jawa dume, kuoso, kemudian bisa berbuat seenaknya saja, sehingga perbuatannya itu kadang merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian faktor berikutnya yang dari eksternal, yaitu misalkan saja ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kan kadang ada itu aparat penegak hukum tidak tegas, ya, terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika aparat penegak hukum tidak tegas, maka terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara merajalela, ya.
karena aparatnya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan tegas atau dengan baik. Kemudian berikutnya faktor dari luar, yaitu misalkan saja, nah ini penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi kalau tidak disadari dengan benar itu bisa digunakan sebagai penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Prakteknya sering kita jumpai, misalkan saja HP aja ya, HP kadang-kadang kan di situ terjadi apa yang disebut dengan pemberitaan hoax, memfitnah, ujaran kebencian. Nah itu kan juga bisa menyebabkan orang lain haknya itu dilanggar. Karena apa? Karena penyalahgunaan teknologi tadi, sebenarnya teknologi digunakan untuk hal yang positif, tapi itu disalahgunakan untuk merugikan atau melanggar hak asasi orang lain. Kemudian berikutnya masih kuatnya budaya feodal dan paternalistik dalam masyarakat. Nah, budaya feodal itu budaya yang masih ada ini loh, antara juragan dan buruh, antara majikan dan buruh, antara tuan dan bawahan. Nah ini kan kadang-kadang masih menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya seorang tuan besar kemudian melakukan perbuatan seenaknya aja terhadap bawahannya atau memerintahkan seenaknya saja, sehingga di situ terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Biasanya kan gitu ya, jadi orang yang katakanlah pengusaha atau orang yang juragan atau tuan, kemudian dia seenaknya aja melakukan bahasanya itu kekerasan atau penganiayaan terhadap bawahannya, atau baik itu berupa buruh atau pesuruhnya, di apa istilahnya, hak-haknya itu dilanggar. Sehingga ya yang namanya seorang buruh atau seorang katakanlah pembantu itu kan juga mempunyai hak asasi kan. Nah kadang-kadang hak asasinya itu tidak diperlakukan secara baik, misalnya gajiannya atau bayarannya dipotong, ditunda, disemayani, tidak dibayar-bayar, kemudian diperlakukan kasar, itu kan juga termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya adalah adanya kesenjangan sosial yang tinggi. Nah ini ya, ketika ada kesenjangan sosial yang tinggi itu biasanya muncul di situ yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Misalkan saja antara yang kaya dan yang miskin, antara yang bodoh dan yang pandai. Ketika itu terjadi kesenjangan, maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian berikutnya terkait dengan pergaulan. Nah, pergaulan juga demikian, ini faktor dari luar pergaulan ini. Kalau pergaulan ini tidak bisa kita sadari atau tidak kita pahami dengan baik, maka pergaulan ini juga akan menjadi sebuah penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pergaulan bebas ya, dengan istilahnya itu menerapkan budaya-budaya asing, di mana budaya-budaya asing itu mengandung unsur-unsur kekerasan, mengandung unsur-unsur radikalisme. Ini kan ujung-ujungnya kan bisa menyebabkan seseorang itu terpengaruh, sehingga karena pergaulan yang salah itu kemudian yang bersangkutan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah itu ya macam-macam atau faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, yaitu baik faktor yang internal ya, dan faktor yang eksternal. Nah kemudian ini ada di pembahasan terakhir di dalam hukum itu ada contoh-contoh ya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah ada atau terjadi di Indonesia.
Misalkan saja kasus Tanjung Priok tahun 1984. Itu bisa kamu baca di situ, kasus pembunuhan Marsina atau terbunuhnya Marsina tahun 94 juga. Nah, kasus terbunuhnya Marsina itu ceritanya begini. Jadi Marsina itu seorang aktivis buruh waktu itu. Aktivis buruh, kemudian Marsina ini melakukan unjuk rasa menuntut hak-hak buruh ya, menuntut hak buruh. Nah, karena saat itu 94 itu kan pemerintahan masih pemerintahan Orde Baru, di mana pemerintahan Orde Baru itu masih otoriter. Jadi cara memimpinnya itu dengan cara kekuasaan. Cara memimpinnya itu dengan cara istilahnya itu siapa yang tidak atau mengkritisi pemerintah, maka orang tersebut akan diambil tindakan oleh pemerintah. Nah, Marsina ini seorang aktivis buruh, ngajak unjuk rasa. Ini kan dianggap bisa meresahkan masyarakat, bisa mengganggu ketertiban. Maka sama pemerintah waktu itu diambil tindakan. Akhirnya ujung-ujungnya si Marsina ini mati terbunuh. Dia diculik, ya, kemudian dianiaya, akhirnya dia meninggal. Sampai sekarang belum jelas siapa pelakunya, sehingga kasusnya itu sampai sekarang itu masih kabur ya. Nah, ini termasuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian kasus terbunuhnya wartawan Udin juga demikian. Jadi ini wartawan dari Hadian Barnas yang diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal, yang akhirnya ditemukan sudah tewas karena dia memberitakan atau menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan pemerintahan, kebijakan pemerintahan. Kemungkinan itu dirasakan oleh pemerintah saat itu kurang baik atau mengganggu, sehingga dilakukan istilah penculikan ini. Oknumnya siapa? Nggak jelas ya. Tapi akhirnya dia ditemukan tewas. Seterusnya juga ada peristiwa Aceh tahun 90 itu. Kemudian peristiwa penculikan aktivis politik pada tahun 1998. Nah, ini disinilah nanti akan terjadi yang namanya reformasi, itu pergantian pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi sekarang ini. Karena saat itu ya para pendemo, jadi para aktivis itu melakukan unjuk rasa besar-besaran terhadap pemerintahan, karena pemerintahan ini dianggap penuh dengan KKN ya. KKN, terus terjadi waktu itu krisis ekonomi, krisis multidimensi, sehingga pemerintahan ini istilahnya itu kolaps, hampir tidak bisa. Karena semua sektor, terutama sektor ekonomi itu mengalami sebuah kegagalan. Masyarakat resah, unjuk rasa besar-besaran, akhirnya para aktivis diculik oleh mungkin dari pihak pemerintah saat itu ya, supaya tidak melakukan unjuk rasa itu. Tetapi sebaliknya, justru penculikan para aktivis ini membuat gerakan mereka semakin besar, sehingga pemerintah Orde Baru waktu itu akhirnya tumbang, jatuh, diganti Orde Reformasi sekarang ini. Nah, para aktivis ini sebagian ada yang sudah ditemukan meninggal, sebagian orang dilepaskan, dan lainnya hilang. Kalau di dalam hukum itu kan ada 1 orang meninggal, 9 dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang sampai sekarang. Nah, itu termasuk pelanggaran HAM. Kemudian peristiwa Trisakti juga demikian. Itu peristiwa penembakan yang dilakukan oleh orang-orang yang atau oknum tidak dikenal saat terjadi demonstrasi menuntut agar Pak Soeharto waktu itu presidennya turun dari jabatannya. Nah, para mahasiswa itu unjuk rasa, kemudian demonstrasinya itu akhirnya dihujani tembakan-tembakan. Nah, tembakan-tembakan itu akhirnya sebagian ada yang
terluka dan sebagian ada yang meninggal. Nah, itu juga termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Jadi itu contoh-contoh kasus yang pernah ada di Indonesia dan masih banyak lagi ya. Kalau kalian ingin tahu, nanti misalkan saja cari di Google, itu banyak ya peristiwa-peristiwa terkait pelanggaran hak asasi di Indonesia. Nah, sebenarnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang ada, itu apa sih upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah atau negara dalam hal ini? Maka upaya pemerintah dalam menegakkan HAM supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi itu dilakukan satu, yaitu pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, jadi Komnas HAM ini sesuai dengan apa istilah dasar hukumnya itu diatur di dalam Kepres itu keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, Komnas HAM ini memiliki beberapa kewenangan. Di antaranya yaitu satu, mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah. Jadi ketika ada dua kubu yang bermasalah yang terkait dengan pelanggaran HAM, maka Komnas HAM ini mempunyai wewenang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah tadi. Yang kedua, wewenangnya yaitu bernegosiasi dan berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau ada pelanggaran HAM itu dilakukan negosiasi atau konsultasi dalam rangka untuk penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kasus pelanggaran, maksudnya pelanggaran HAM ini kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Jadi kalau ada sebuah pelanggaran hak asasi manusia, maka HAM kan turun di situ untuk memeriksa, untuk menyelidiki terhadap pelanggaran HAM itu. Nah, nanti hasilnya itu bisa disampaikan oleh DPR ya. Kalau memang tidak bisa didamaikan, diselesaikan, kasusnya itu dibawa atau disampaikan ke DPR untuk DPR menindaklanjuti. Nanti DPR akan mengambil sikap nanti. Kalau terkait dengan pemerintah, maka DPR akan memanggil pemerintah. Nah, di situ akan dilakukan istilahnya entah itu dalam bentuk rapat dengar pendapat atau rapat-rapat lain dalam rangka menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM ini. Kemudian keempat, yaitu menyarankan pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah di pengadilan. Kalau dirasakan bahwa masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan berdamai, maka Komnas HAM juga mempunyai wewenang untuk menyarankan agar kasus atau masalah pelanggaran HAM itu dibawa ke ranah pengadilan. Pengadilannya juga demikian, pengadilan hak asasi manusia. Itu yang upaya pemerintah yang pertama, pembentukan Komnas HAM. Berikutnya yaitu pembentukan atau yang kedua itu pembentukan instrumen HAM. Artinya apa? Jadi kasus pelanggaran HAM itu kan butuh sebuah mekanisme, butuh sebuah tata cara atau butuh sebuah aturan untuk menyelesaikan masalah, sehingga butuh ada sebuah instrumen atau sarana yang digunakan untuk menjamin penegakan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bentuknya apa? Berupa peraturan perundang-undangan. Jadi bahasanya itu kalau ada sebuah pelanggaran HAM, untuk menyelesaikan itu butuh payung hukum atau butuh landasan hukum. Nah, landasan hukum itu harus berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu bisa mulai dari atas, misalnya dalam bentuk Undang-Undang Dasar
TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah sampai ke bawahnya. Nah, di Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia itu, maka instrumennya sudah dibuat atau sudah ada instrumennya, yaitu satu berupa ketetapan MPR nomor 17 /MPR /1998 tentang hak asasi manusia. Itu dalam bentuk TAP MPR. Kemudian juga dalam bentuk undang-undang. Tadi sudah saya sebutkan di awal, ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, itu juga instrumen untuk penegakan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian ada undang-undang lagi, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Itu terkait tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi mereka yang melanggar kemudian tidak bisa diselesaikan secara damai, maka bisa dibawa ke pengadilan hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang yang diatur, yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 5 tahun 98 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, atau bahasa Indonesianya itu Konvensi menentang penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat manusia. Kemudian juga dalam bentuk kepres. Kepres itu keputusan presiden. Nah, misalkan kepres, di dalam bukumu ada kepres nomor 181 tahun 98 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Juga ada kepres 129 tahun 98 juga tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Itu yang dalam bentuk instrumen HAM. Artinya bentuk aturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sarana untuk menjamin penegakan serta perlindungan hak asasi manusia. Oke, berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu pembentukan pengadilan HAM. Nah, pembentukan pengadilan HAM ini merupakan sarana untuk menegakkan kasus pelanggaran HAM yang sifatnya berat, ya, untuk melindungi hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia ini ditujukan baik untuk perseorangan dan juga masyarakat, ya. Adapun pembentukan pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, jadi pelanggaran HAM yang berat itu nanti bisa diadili melalui pengadilan HAM ini. Jadi tiga itu upaya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam rangka untuk menegakkan HAM, yaitu pembentukan Komnas HAM tadi, pembentukan instrumen HAM-nya berupa peraturan perundang-undang tadi, dan pembentukan pengadilan HAM. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana upaya-upaya penanganan kasus pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia? Maka kita, ya, sebagai istilahnya itu warga negara yang baik, diupayakan agar menghormati atau mempunyai kesadaran terhadap hak asasi manusia. Maka perlu adanya upaya untuk mendukung penegakan HAM di Indonesia. Nah, kita harus benar-benar menyadari itu. Sebenarnya kalau kita sadar terkait dengan penghormatan HAM, itu bisa dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM. Nah, contoh-contohnya misalkan saja kalau di dalam keluarga itu, ya, maka
penegakan hak asasi manusia dengan cara apa? Menyayangi dan saling menghormati dalam anggota keluarga. Kemudian kalau di dalam sekolah misalkan saja tidak memaksakan kehendak kepada teman dan guru, harus hormat atau tidak melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Itu juga termasuk upaya untuk penegakan hak asasi manusia. Kemudian misalkan saja kalau di masyarakat, tidak masyarakat itu ya tidak melakukan penganiayaan atau dalam bergaul itu tidak merugikan masyarakat. Kemudian terkait dengan kita sebagai warga bangsa atau warga negara juga terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita juga harus memahami serta menaati setiap undang-undang atau instrumen hak asasi manusia yang berlaku. Dengan demikian kita akan paham dan sadar terkait dengan undang-undang tersebut sehingga terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia. Itulah perilaku yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia. Saya kira itu ya materi yang terakhir di bab 1 ini. Saya berharap ini bisa dipahami, dimengerti. Kalau nanti misalkan masih belum jelas atau masih belum paham, bisa ditanyakan entah itu melalui komen di YouTube atau melalui WA pribadi ke saya. Demikian ya anak-anak, mohon perhatikan. Dan untuk materi bab 1 terkait dengan harmonisasi antara hak dan kewajiban ini saya anggap selesai, dan nanti mungkin pertemuan berikutnya saya akan lakukan atau saya akan coba dalam bentuk tugas-tugas ataupun ulangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon terus belajar dengan semangat, jangan jaga kesehatan supaya tetap fit dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.